Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajra Sulaiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan suatu benda ketika berada di dalam zat cair. Jadi, besarnya lapisan air yang menekan itu dihitung dari permukaan air. Jadi, dihitung dari atas. Ya. Kalau di sini, dari gambar ini dihitung dari permukaan ini sampai ke tubuh si ikan ini. Jadi kalau misalnya ikannya berada lebih ke atas, berarti jumlah tinggi air yang menekan itu lebih kecil. Tapi jika ikan menyelam lagi ke bawah, berarti tekanan yang dirasakan menjadi semakin besar. Maka di sini tekanan zat cair bisa dirumuskan sebagai Rho kali G kali H. Dengan Rho ini adalah massa jenis dari zat cair, kemudian G percepatan gravitasi, dan H tinggi zat cair yang menekan. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. G ini bisa kita pakai nilai 9,8 atau 10 meter per second kuadrat. Kemudian H adalah tinggi zat cair yang menekan. Nah, ini satuannya meter. Nah, selain tekanan dalam zat cair, pada dasarnya kalau sebuah benda di ruang terbuka itu, ada juga tekanan lain yang disebut dengan tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer ini disebabkan oleh tekanan udara luar. Jadi kalau seandainya ditanyakan berapa tekanan mutlak yang dirasakan oleh ikan, ini kita harus menambahkan lagi yang namanya tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer dari luar ini disebut dengan P0. Ya, nilainya itu adalah 1,05 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Jadi P itu satuannya Pascal, atau kalau kita angkakan menjadi 105.000 Pascal. Jadi nilainya sudah tertentu untuk tekanan atmosfer 105. Jadi kalau misalnya hanya ditanyakan berapa tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh ikan, itu kita bisa memakai hanya P saja, ya. Sedangkan kalau ditanyakan berapa tekanan mutlak yang dirasakan oleh ikan, maka kita harus menambahkan P mutlak itu sama dengan P hidrostatis. Ini saya kasih H supaya ada perbedaan. P hidrostatis ditambah dengan tekanan atmosfer atau P atmosfer. Jadi hasil dari tekanan hidrostatis ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Selanjutnya kita akan melihat contoh. Nah, contoh yang pertama, seekor ikan berada di dalam air seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapa tekanan yang dirasakan oleh ikan? Nah, di sini diketahui dari gambar itu ada Rho sama dengan gambar diketahui Rho sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Nah, jika dirubah ke dalam kilogram per meter pangkat 3, ini menjadi 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian,
tinggi total dari akuarium ini adalah 100. Sedangkan jika dihitung dari bawah, ketinggian ikan ini adalah 15 cm. Nah, berarti total air yang menekan ikan itu adalah dihitung dari atas, ya. Jadi berarti di sini 100 dikurang dengan 15. Jadi total yang menekan ikan itu adalah 85 cm. Jadi yang kita hitung tuh yang bagian air yang menekan ikan. Nah, yang ini. Dari sini kemari. Nah, sedangkan yang dari bawah itu tidak menekan si ikan. Maka tinggi air itu adalah 85 cm. Kalau kita ubah ke dalam meter menjadi 0,85 meter. Kemudian untuk G, percepatan gravitasi diketahui 10 meter per second kuadrat. Maka jika ditanyakan berapa tekanan yang dirasakan ikan, nah ini bukan tekanan mutlak, berarti cuma tekanan yang disebabkan oleh air. Maka ini yang ditanyakan hanya P hidrostatis. P hidrostatis. Jawab pH sama dengan Rho kali G kali H. Maka hasilnya adalah 1000 dikali dengan, nah ini satuannya kilogram per meter pangkat 3, kali dengan 10 meter per second kuadrat, dikali dengan 0,85 meter. Maka hasilnya adalah 8.500. 8.500 Pascal. Jadi total tekanan yang disebabkan oleh air itu adalah 8.500 Pascal. Contoh yang kedua untuk tekanan hidrostatis. Sebuah bejana berisi air dan minyak, masing-masing tingginya 50 cm. Jika massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3 dan minyak 0,8 gram per cm pangkat 3, maka tekanan hidrostatis pada dasar bejana adalah, kita tentukan dulu, diketahui Nah, di sini ada dua zat cair yang tersusun atas bawah. Kalau misalnya saya gambarkan secara kasarnya mungkin seperti ini ya. Ini ada air, kemudian di atasnya ada lapisan minyak. Nah, masing-masing tingginya 50 cm. Ya. Maka di sini kita bisa buat, diketahui yang pertama H air itu sama dengan 50 cm. Kemudian kita ubah ke dalam meter, ini jadinya 0,5 meter. H minyak, ini juga 50 cm. Kita ubah ke dalam meter menjadi 0,5 meter. Kemudian massa jenis air, ya, Rho air itu 1 gram per cm pangkat 3. Kalau seandainya kita rubah menjadi kilogram, itu dikali 1000 menjadi 1000 kilogram per m pangkat 3. Kemudian Rho minyak 0,8 gram per cm pangkat 3. Ini menjadi 800 kg per meter pangkat 3. Nah, yang ditanyakan berapa tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Jadi
Jadi kita anggap dasarnya di sini kalau dihitung dari atas. Ya, kalau dihitung dari atas berarti di bagian bawah. Nah, di sini tekanan hidrostatisnya itu disebabkan oleh dua cairan. Jadi kita buat yang ditanya tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Ya, maka tekanannya itu ada dua ya, ada dua cairan berarti P total pH-nya sama dengan P hidrostatis dari air ditambah dengan P hidrostatis dari minyak. Maka P itu sendiri adalah Rho kali G kali H air tambah dengan Rho kali G kali H minyak. Nah, kita masukkan angkanya yang sudah dikonversi. 1000 kali 10 kali 0,5 tambah dengan 800 kali 10 kali 0,5. Maka hasilnya adalah 10.000 kali 0,5 itu sama dengan 5.000 ditambah dengan 8.000 kali 0,5 itu sama dengan 4.000. Maka tekanan total yang dirasakan oleh dasar bejana itu sama dengan 9.000 Newton per meter kuadrat atau 9.000 Pascal. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.